pada penilaian saham ya, pada perhitungan saham ada beberapa yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama itu satu, karena adanya dividen. Yang kedua, karena adanya fluktuasi harga. Ya. Rumusnya, kalau rumus matematikanya itu adalah nilai sekarang. Ya, bahasa Inggrisnya present value. Present value itu ada dua, nilai sekarang itu ada dua, nilai sekarang compounding atau nilai sekarang bunga majemuk, sama nilai sekarang anuitas atau annuity ya. Present value annuity. Nah, itu cuma di sana kuncinya. Sekarang penerapannya ya. Sebelum perhitungan yang harus diketahui salah satunya payout ratio dan nilai buku kan. Nah, payout ratio rumusnya sederhana. Payout ratio itu dividen dibagi jumlah laba bersih. Kemarin kan sudah dibahas. Jika labanya 1 triliun, terus dividen dibagikannya 500 miliar, berarti payout ratio adalah 50%, kan? Itu tinggal dibalik-balik saja. Jika payout ratio 25%, laba dibagikan 1 triliun, berarti dividennya berapa yang dibagikan? Berarti 250 miliar ya, itu simple itu. Yang kedua nilai buku, book value. Book value per share ya, bahasa Inggrisnya book value per share atau nilai buku per lembar. Rumusnya total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Total ekuitas didapat dari mana? Dari neraca ya. Neraca sebelah pasipa, dilihat ekuitas ada berapa. Kalau jumlah saham beredar dilihat dari mana? Nah, itu dilihat di laporan catatan laporan keuangan, suka ada tuh ya di catatannya berapa sih jumlah lembar yang beredar kita. Sudah diketahui, itu tinggal dicari book value per share. Artinya apa book value itu? Artinya nilai saham yang wajar itu dinilai dari seberapa besar saham, satu lembar saham menghasilkan ekuitas. Jadi satu lembar sahamnya itu diperbandingkan dengan ekuitas. Jadi seberapa besar sih nilainya, yaitu perbandingan antara ekuitas dengan jumlah lembar sahamnya ya. Per lembar sahamnya berapa? Ekuitasnya berapa ya? Ekuitas di sisi modal itu kan. Nah, jumlah lembar saham berapa? Dibandingkan. Nah, perbandingannya itu adalah nilai buku wajar sesuatu perusahaan. Catatannya, jika nilai bukunya lebih rendah dari harga pasar saham, ya, kalau nilai buku kan kita hitung dari laporan keuangan, dihitung sendiri ya, atau bisa dilihat di laporan rasio-rasio keuangan suka ada tuh, book value per share. Kalau nilai pasar saham itu diperoleh dari harga bursa, harga update bursa berapa pergerakan harganya ya. Nah, catatannya jika nilai bukunya lebih rendah daripada nilai pasar saham, berarti harga pasar saham tersebut kemahalan karena nilai bukunya rendah. Nilai buku rendah, nilai harga pasarnya tinggi, berarti kemahalan. Jika nilai bukunya lebih tinggi, gede nih, kita hitung-hitung gede, kayak Lokeng Hong dihitung itu kan, yang traktor kemarin, dan nilai pasarnya rendah, lebih rendah, berarti itu nilai harga sahamnya itu sebenarnya kemurahan. Maka saatnya membeli saham tersebut ya, karena kita sudah tahu oh ini terlalu murah nih. Kemungkinan besar pasti naik. Dan sebagian besar saham itu kebanyakan nilai pasarnya itu sudah tinggi. Nah, berapa kali lipatnya? Ada yang 2 kali, ada 1,5 ya.
Nah, jadi book value per share itu hasilnya adalah kali ya, bukan persen. 1.509,02 kali. Berarti 1.000 kali lipatnya kan. Nah, ini sudah terlalu kemahalan nih. Contohnya di PT Telkom sudah kita ambil dan hitung itu 1.500 kali lebih mahal dari nilai bukunya. Ya, itu pengulangan. Nah, sekarang masuk ke nilai waktu dari uang, ya, konsep matematika ekonomi. Digunakan untuk perhitungan dividen, menilai dividen, ya, menilai saham, dan yang kedua, bagaimana kalau dividennya itu terjadi pertumbuhan. Ya, pertumbuhannya ada yang konstan, ada yang tidak beraturan. Ya, nah, konsep nilai sekarang itu adalah nilai intrinsiknya. Jadi ini penilaian saham. Penilaian saham itu dinilai dari nilai bukunya berapa, yang sekarang menggunakan manajemen keuangan nilai intrinsiknya. Jadi nilai sekarangnya itu berapa sih? Saya simulasikan gini, kalau teman-teman punya uang 1 miliar, disimpan di bank selama 1 tahun dengan bunga 7%, kebetulan inflasi juga 7%, berarti dari 1 miliar 1 tahun ke depan dapatnya 1.070 juta kan. Nah, sekarang dibalik. Kalau teman-teman ditawarkan dapat uang 1 tahun lagi 1.070 juta dengan tingkat bunga 7%, inflasi 7%, berapa sih nilainya? Dibalik, rumusnya menggunakan ini. Adalah 1 miliar. Jadi 1.070 yang akan datang, yang akan kita terima itu sebenarnya nilainya 1 miliar dengan catatan bunganya 7%. Kita masukkan. Arus kas yang akan masuknya 1 miliar. 123, 123, 123. Dibagi 1 plus K-nya itu suku bunga ya, bisa diganti I, bisa diganti K ya. Suku bunganya 7%. Pangkatnya berapa? 1 tahun. Kan kelipatannya 1 tahun ya. 1.070 ya, maaf ya. 1.070. Kita ditawarkan 1.070. Berapa sih harga sekarang? Adalah 1 miliar. Jadi kebalikannya gitu ya, ngitungnya ya. Ya kan? Perlu saya jabarkan di sini soalnya? Perlu. Oke, ya, soalnya di sini. Ini mah 100 juta ya, maaf. Kurang 0,1. Nah, saya kasih soal di sini. Contoh simulasi nilai sekarang. Seandainya kita ditawarkan uang 1 tahun lagi sebesar Rp 1.070 juta, berapa nilai sekarang dengan tingkat bunga 7%. Maka rumusnya adalah penyelesaian ini dikopikan tadi. Kopi lagi di sini. Penyelesaian
Ini saya tanda curug. Nah, gitu rumusnya. Dari rumus yang ini ya. Sama konsepnya. Itulah namanya present value. Mudah? Mudah kan? Mudah bukan? Bukan. Mudah, tapi logikanya jalan ya. Kebayang kan? Kalau dibalik, oh saya nabung 1 miliar, 1 tahun lagi 1 miliar 70 juta, ya kan dapat. Kalau dibalik, Alpi saya janjikan 1 miliar 70. Yang penting mah Alpi melakukan ini sebagai karyawan saya, melakukan apa gitu kan. Berapa sih 1 miliar 70 nilai sekarang? Nah dibalik dengan rumus ya. Nah, itulah nilai sekarang. Jadi kalau teman-teman dikasih angan-angan ke depan dikasih berapa. Kalau dilihat suku bunga yang berlaku sekarang berapa, itu kita bisa nilai. Kalau misalnya kita beli tanah 1 miliar, tapi 1 tahun lagi, 2 tahun lagi harganya misalnya jadi 2 miliar. Nah, kita bisa hitung itu sebenarnya tanah itu layaknya berapa nih. Jadi kalau misalnya dibelinya 1 miliar, kemahalan atau kemurahan? Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, nanti saya sekarang kembali ke aplikasi, ke perhitungan dividen. Perhitungan dividen dibagi dua dengan dividen tidak tetap, yang kedua dengan dividen tetap per tahun. Dividen tetap per tahun ini nih rumusnya ya. Oke. Tolong perhatikan. Nah, ini rumusnya ya. Kan dari atas nih, kita turunkan. Kan rumusnya gini ya. Jadi K-nya bisa diganti dengan I. Ada yang I nulisnya, ada yang R aja ya, biar sama dengan yang bawah. R ya. R itu adalah K atau suku bunga yang berlaku. Oke. Karena ini dividennya tidak tetap per tahun, maka diturunkan ya. Diturunkan menjadi D1, D2, D3 gitu ya. D3. Ini maaf, ini namanya bukan P ya, tapi D. Perhitungan saham D0 ya. Ini juga D. Maaf. Kalau P itu harga saham, kalau D-nya harga dividen. Pada saat sekarang, pada kondisi 0 sekarang. Kan baru iming-iming kan. Oh beli saham ini dividennya itu sekian loh per tahun gitu kan. Ya kan? Misalnya diiming-imingannya begitu kan. Kita nilai itu berapa sih sebenarnya dividennya itu. Nah, rumusnya begini. Dividen tahun ke-1, dividen tahun kedua, dividen tahun ketiga, terus sampai berapa sugan tahun ke-100 kayak ya. DN. Nah, dibagi 1 plus R, R-nya itu bunganya, bunga deposito bunga yang berlaku, pangkat tahun ke berapa? Kalau tahun ke-1, 1, tahun kedua, tahun ketiga 3. Tapi kita nilainya pada saat sekarang, D pada tahun ke-0. Ya. Paham ya? Nah, kalau yang tadi yang saya simulasikan adalah rumus awal nilai sekarang ya, yaitu nilai sekarang bunga majemuk compounding. Tapi yang perhitungan yang ini adalah rumus matematikanya nilai sekarang anuitas ya. Ini adalah nilai sekarang anuitas. Keterangan D0 adalah nilai dividen saat ini pada tahun ke-0. D1
nilai dividen pada tahun ke-1. DN nilai dividen pada tahun ke apa? N. R adalah suku bunga yang berlaku. Bukan bunga dividen, tapi bunga yang berlaku. Saat ini bunganya berapa? Itu biasanya diumumkan oleh BI atau JIBOR. Nah, itu berapa sih suku bunganya? Kan untuk pasar modal, pasar uang itu dari JIBOR. Suku bunga BI itu kan acuan semua bank, itu suku bunga BI ya. Suku bunga yang berlaku dari mana, Pak? Dari soal, suka ada ya. Contoh. Saham, saya langsung yang lebih sulit ya. Saham dividen PT TLKM adalah 2% dari laba yang dibagikan. Jika laba yang jika bunga yang berlaku adalah 7% dan daftar laba yang dibagikan setiap tahunnya sebagai berikut. Misalnya 2022, 2023. Sampai 2026. Ini kayaknya nggak sampai obligasi ya, saham doang. 1 miliar, 2 miliar, 1,5 miliar, 2,5 miliar, 3 miliar. Nah, misalnya begini. Coba saya langsung ke soal yang agak sulit. Ingin tahu ya, contoh saham dividen berapa? Contoh-contoh saham berapakah nilai dividen saham tersebut pada saat ini? Nah, nih. Seperti ini. Saya matikan dulu recordingnya.